Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa hamdan yu'afi ni'amahu yazidah kama yanbaghi li jalali wal ikram. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin nabiyyi mu'tamadi. Binahdatil ulama wal qaimi lana bi amri ta'sisiha bil jiddi wal udadi. Ikti hawa ijana ya Rabbi fi ni'ami wa kulli man jahadu fillahi fil uhudi. Amma ba'du. Pemirsa Pro TV yarhamuna wa yarhamukumullahu jami'an. Alhamdulillah, di sore ini kita merasakan kembali karunia Allah, nikmatnya Allah, sehingga kita merasakan puasa itu adalah hal yang mengenakkan. Puasa itu adalah hal yang mensehatkan. Islam sebagai agama yang universal, Islam dengan peraturan-peraturan yang begitu komplit telah membuka adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini, saya pribadi merasa bersyukur terhadap adanya bulan Ramadan ini. Dalam ilmu Al-Quran kontemporer, ritual keagamaan yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Seperti halnya puasa ini adalah mukjizat yang terungkap setelah perkembangan ilmu modern, sehingga para pakar keagamaan memberi 3 dimensi utama dalam berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ruhiyah. Dimensi ruhiyah ini adalah inti daripada pembelajaran, penyelidikan para agama, para pakar keagama dan kesufian. Sedangkan kesufian itu tidak berhubungan dengan interaksi sosial. Suatu contoh dalam ilmu kesufian, puasa dalam ilmu kesufian, bagaimana dia meluluh lantahkan emosi yang ada di dalamnya dengan berupaya bagaimana dia itu dicintai oleh Allah. Kemudian dalam sisi muqarabah ataupun mawas diri, dia seakan-akan oleh Allah selalu diawasi, merasa diawasi, merasa dipantau, sehingga ibadahnya akan sempurna kalau Allah yang mengawasinya. Kemudian dalam pakar keagamaan dan kesufian ini, bagaimana sekiranya hijab-hijab, tabir-tabir ketuhanan dirinya bisa tembus kepada Allah, sehingga dia tetap bersisi teguh untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Dengan yang dikejar adalah bagaimana puasanya itu menjadi puasa tingkat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pemirsa Pro TV yarhamuna wa yarhamukumullah. Kemudian dimensi yang kedua yaitu adalah dimensi moral atau yang dikatakan dimensi akhlakiyah. Dalam dimensi moral ini intinya adalah mendidik bagaimana kita mempelajari disiplin dalam bersabar, disiplin dalam berbuat ikhlas, baik secara batin ataupun secara zahirnya. Kemudian dalam sisi moral tersebut bisa juga dikatakan sisi ekonomi. Dengan adanya ekonomi, dengan adanya bulan Ramadan ini, ekonomi semakin meningkat. Asalnya roti tidak laku, bisa laku. Kemudian baju asalnya kita beli 1 tahun 1 kali, adanya bulan Ramadan kita membeli. Disitulah adanya bulan Ramadan yang penuh dengan mubarakah. Kemudian adanya sisi moral ataupun akhlakiyah ini, kita diajari, dididik untuk berinfak,
untuk bersedekah, begitu juga mengeluarkan zakat fitrah sebagai pencucian kita kepada Allah. Kemudian dalam sisi yang ketiga, yaitu sisi badaniyah ataupun kesehatan. Kita sudah tahu bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari nafsu, menahan diri dari dahaga, menahan diri dari lapar. Dalam kesempatan ini, kita dipelajari untuk bagaimana bahwasanya puasa itu tidaklah merugikan, tidaklah membahayakan. Dalam ilmu medis, puasa itu mengistirahatkan badan kita, baik dalam waktu sejenak, ataupun satu hari, ataupun berjam-jam, cuma tidak membahayakan kepada kita. Jadi dari intinya, puasa ini adalah tidaklah membahayakan dan tidaklah merusak kepada diri kita ini. Dalam medis, dalam bersosial, dalam berinteraksi, dan kemudian dalam sisi ruhiyat kepada Allah, mari kita tekankan di bulan yang penuh kesucian ini, di bulan yang penuh dengan mubarakah ini, dan di bulan yang penuh dengan multi hikmah ini, kita tingkatkan kualitas iman kita menjadi kualitas takwa kepada Allah. Pemirsa Pro TV, yarhamuna wa yarhamukumullah. Demikian tausiah Ramadan ini, semoga ada hikmah dan barakah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.